Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk menjadi Wamen BUMN. PBB New York dari tahun 2024 dubesnya jadi Wamenlu. Dubes Jerman jadi Wamenlu juga. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, concernnya memang benar. Saya kira ini juga kesalahan kami. Sukamta. Selanjutnya Pak Anton, silakan Pak Anton. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono. Data yang saya ada 12 KBRI kosong tanpa dubes. Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk menjadi Wamen BUMN. PBB New York dari tahun 2024 dubesnya jadi Wamenlu. Dubes Jerman jadi Wamenlu juga. PBB Jenewa jadi dubes Wamen PPN dan Bappenas. Korea Utara dari 2001 ditarik karena COVID-19 dan sampai sekarang tidak ada. Kita sama-sama paham bahwa dubes ialah faktor yang paling penting Pak di Menlu. Selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosongnya segera diisi lah, apapun alasannya. Yang kedua, kedepannya Pak Menlu, kalau bisa kita kan tahu nih, tahun depan dubes Meksiko akan berakhir, dubes Jepang akan berakhir. Disiapkan saja penggantinya Pak. Kan ada waktunya untuk fit and proper, juga ada waktunya untuk dilantik, belum ada kredensial juga. Itu kalau kosongnya lama kan tidak bagus juga untuk negara yang bersangkutan. Jadi dan ini juga ada Pak Cecep nih, ini dubes Korea Selatan nih, kok masih di sini Pak? Visanya belum dikasih, nah kan waktunya mundur lagi Pak. Ada visanya belum kredensial segala macam. Jadi saya pikir ya kedepannya saya tahu lah namanya dubes itu hak prerogatif daripada presiden. Tapi kalau kita bisa menginfokan kepada Bapak Presiden, Pak izin tahun depan dubes ini akan berakhir, kita harus mengadakan fit and proper untuk beberapa dubes. Sehingga pada saat waktunya selesai langsung diganti Pak. Itu yang pertama masalah dubes. Yang kedua masalah kita ini Pak, Desember 2022 Indonesia dan Vietnam telah berhasil mencapai batas kesepakatan JEE yang selama ini sulit dicapai. Namun saat ini sudah 2 tahun lebih belum ada tanda-tanda Vietnam akan meratifikasi hasil perjanjian ini. Presiden Prabowo pada Maret 2025 telah berkunjung di Vietnam dan menyatakan kedua negara akan segera meratifikasi perjanjian tersebut. Bagaimana sih Pak sebetulnya kondisi di Vietnam saat ini dan sejauh apa proses ratifikasi yang telah berjalan di Vietnam? Yang terakhir, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur hubungan luar negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar hubungan luar negeri Indonesia, termasuk politik luar negeri bebas aktif, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang lebih fokus pada pengaturan mengenai perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, termasuk bagaimana perjanjian tersebut diratifikasi dan diimplementasikan dalam hukum nasional. Ini undang-undang udah 25 tahun yang lampau Pak. Apakah masih valid atau tidak? Apakah tidak ada keinginan Kemenlu untuk merevisi Pak? Di mana undang-undang TNI udah merevisi kan? Nah lainnya udah ini Kemenlu, karena kan 25 tahun, apa masih oke gitu undang-undang ini Pak? Atau ada tambahan baru? Ya saya sih kalau misalnya masih oke ya nggak masalah. Tapi kalau memang ada ide-ide baru yang kebetulan di undang-undang itu belum termasuk, ya mari Pak kita sama-sama duduk Pak. Intinya kita akan memperjuangkan biar Menlu biar bisa lebih tough lagi, dan mudah-mudahan apa yang dicapai Pak Sugiono akan lebih baik lagi dari sebelumnya Bu Retno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton, rekan-rekan sekalian. Terakhir yang ingin saya sampaikan di sesi terbuka ini adalah mengenai Duta Besar. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, concernnya memang benar. Saya kira ini juga kesalahan kami, sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth. Tapi yang pasti untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, kami berharap dalam 1-2 hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera. Memang benar
posisi-posisi ini penting dan posisi-posisi ini juga harus segera diisi. Namun juga kami tetap bisa melaksanakan semua tugas-tugas perwakilan di negara-negara yang tidak ada duta besarnya dengan cukup lancar. Tapi sekali lagi ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting karena tidak mungkin negara kita tidak diisi duta besarnya, terutama negara-negara yang besar. Saya kira terima kasih tadi atas masukan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Memang tadi yang dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Dan beberapa duta besar juga sebenarnya ada di ruangan ini tapi belum bisa berangkat karena proses dari negara akreditasinya juga masih berjalan. Dan semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR. Kemudian saya minta tertutup Pak Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Menlu. Sebelum kita lanjutkan, rapat akan saya skors dan saya minta untuk semua yang bukan anggota pimpinan Komisi 1, Sekretariat Komisi, ataupun dari Kemenlu yang berada dalam sidang untuk meninggalkan ruangan. Termasuk kamera untuk semua dimatikan.